Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita kembali memasuki ibadah pagi kita pada hari Rabu 22 Juni 2022. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita untuk bersatu teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 17 ayat yang ketiga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memelihara saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 4 ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 4 ayat yang keempat. Demikian dikatakan di sana. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, melalui nas ini Paulus ingin mengingatkan jemaat Korintus agar mereka memiliki perspektif yang tepat tentang para Apolos atau sebagai pelayan Tuhan dan dirinya sendiri. Dia menyatakan bahwa mereka harus dianggap sebagai hamba Kristus dan pelayan daripada Allah. Ingatlah di dalam pasal yang kedua bahwa Rasul Paulus telah menyatakan bahwa mereka diberikan Roh Allah dan diberikan hikmat melalui pikiran Kristus. Mereka menyampaikan kata-kata ini dengan kata-kata roh, bukan dengan kata-kata atau hikmat manusia mereka sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, oleh karena itulah mereka harus dianggap sebagai orang-orang yang memiliki rahasia-rahasia Allah. Tetapi intinya bukanlah untuk tunduk kepada mereka atau meninggikan mereka, tetapi intinya bahwa mereka memiliki hak istimewa untuk menjadi hamba Tuhan dan memiliki rahasia dari perkataan Tuhan yang mereka ungkapkan melalui khotbah dan berbagai tulisan-tulisan yang mereka sampaikan. Saudara-saudariku, kita perlu menegaskan kembali bahwa perkataan Allah telah diungkapkan melalui para rasul dan para nabi. Tidak perlu harus mencari melalui wahyu atau nubuatan khusus lainnya. Perkataan dan pernyataan Allah telah diungkapkan melalui Roh Kudus yang diberikan kepada para rasul dan para nabi. Dan tidak ada lagi rahasia yang harus diungkapkan. Allah telah mengungkapkan semua yang telah ditentukannya untuk diungkapkannya melalui pemberitaan firman-Nya. Itu yang dikatakan juga di dalam inti dari kitab 1 Yohanes. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku,
Karena para nabi dan para rasul memiliki rahasia perkataan daripada Allah sendiri. Oleh karena itulah mereka disebut sebagai hamba-hamba Kristus. Dan mereka harus ditemukan setia di dalam pekerjaan dan di dalam setiap pelayanan mereka. Perhatian mereka harus difokuskan untuk berdiri di hadapan Allah sampai kepada hari penghakiman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dihakimi oleh standar dunia tidak ada gunanya. Paulus berkata bahwa kritik dan penghakiman orang-orang Korintus ini terhadap dirinya dan terhadap pekerjaan dan pelayanannya tidak dianggap apa-apa bagi dirinya. Ini adalah pengingat tentang bahwa setiap nabi dan setiap rasul Tuhan harus melakukan apa yang diketahuinya. Dan Tuhan telah memanggilnya untuk melakukannya dan mengabaikan setiap kritik-kritik dari mereka yang tidak berpikir secara rohani. Saudara-saudari, pujian orang lain juga bukan menjadi dasar dari penilaian. Nabi dan Rasul Tuhan harus bekerja, mengajar, dan berbuat benar. Karena Tuhanlah yang akan menghakimi, yang memberikan penghakiman bagi mereka. Pertanggungjawabannya hanya kepada Allah yang jauh lebih berat daripada pendapat dan pandangan dari manusia. Bahkan untuk kritik diri, evaluasi diri bukan menjadi hal yang utama yang pantas kita andalkan di hadapan penilaian atau ketentuan daripada Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, penjelasan inilah yang membawa Paulus ke dalam nilai utama yang dia cantumkan atau dia tuliskan di ayat yang kelima, untuk mengingatkan setiap orang bahwa tidak ada seorang pun yang tahu isi hati atau isi nurani sampai pada hal itu diungkapkan. Tetapi Tuhan akan menilai motif dan pikiran yang tersembunyi di dalam setiap relung pikiran dan dalam setiap hati setiap orang. Tuhan akan mengungkapkannya karena Tuhan sendiri yang telah mengetahuinya. Dan kita tidak bisa menunjukkannya di dalam segala kepalsuan. Saudara-saudari, Tuhan mengetahui jelas tentang motif kehidupan kita, tentang motif hati kita. Dan pada akhirnya kita akan menerima apa yang patut daripada Allah, yakni kita akan menerima pujian dan kemuliaan daripada Allah melalui perbuatannya sendiri, melalui penilaiannya sendiri. Inilah yang menjadi harapan besar bagi mereka, bagi setiap orang yang hatinya murni dan yang motifnya benar di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hidup kita, meskipun orang lain meragukan kehidupan kita. Bersukacitalah dalam setiap pandangan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDH KBP nomor 140 ayat yang ketiga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala keagungan di dalam Engkau.
yang melingkupi hidup kami, yang memberikan segala kesejahteraan bagi kami, yang menaungi kami dalam setiap langkah kami, yang mengaturkan segala ibadah yang patut kami persembahkan kepadamu di dalam kekudusan daripada Roh-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah melayakkan kami memasuki ibadah kami, bersujud di hadapan-Mu, memberikan segala hidup kami untuk memuji Engkau dan mendengarkan segala bimbingan serta pengajaran yang Engkau sampaikan bagi kami dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas semua bekal sukacita yang telah Engkau nyatakan bagi kami pada hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu yang Engkau ajarkan bagi kami menjadi bekal baru untuk membangun kemuliaan dalam hidup kami, dalam setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, dan segala rencana kami, dan dalam setiap apapun yang kami perbuat. Agar semuanya itu Tuhan layak kami persembahkan di hadapan-Mu sebagai persembahan kemuliaan yang besar bagi nama-Mu. Ya Allah Tuhan kami serahkan hidup kami dan apapun yang akan kami jalani dalam satu hari ini, kami percaya bahwa Roh Allah akan selalu menuntun kami dan selalu menjagai kami dalam setiap apapun yang kami lewati. Sertailah kami Bapa, lindungilah kami, dan biarlah setiap apapun yang kami kerjakan menjadi bagian daripada berkat yang baru dalam hidup kami dan bagian yang patut kami persembahkan kehadirat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunkanlah kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.